Perkenalkan, nama saya Sabila Tunaja, NIM 181910401029 dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember dari kelas Manajemen Industri A dengan dosen pengampu Bu Ari Susanti STMT. Tujuan pembuatan vlog ini adalah sebagai wawasan mengenai manajemen kinerja suatu perusahaan dan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen industri. Sebelum itu, saya akan membacakan soal studi kasus yang diberikan. Sebuah pabrik atau perusahaan terkenal di Surabaya yang bergerak di bidang consumer good ingin menerapkan sistem manajemen terpadu untuk mendapatkan sertifikasi pada 3 jenis sistem manajemen. Yang pertama yaitu sistem manajemen mutu, yang kedua yaitu sistem manajemen lingkungan, dan yang ketiga yaitu sistem manajemen keselamatan kerja. Nah, untuk memudahkan implementasi ketiga sistem manajemen ini, pihak manajemen Puncak ingin melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan perusahaan. Nah, ternyata dari hasil studi pendahuluan didapatkan hasil-hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyak penurunan mutu produk sehingga mempengaruhi penjualan produk yang cenderung menurun. Selanjutnya yaitu tingkat kinerja karyawan pabrik masih di bawah standar dan tingkat penerangan pabrik juga masih di bawah standar. Selanjutnya yaitu tingkat kebisingan pabrik masih kelewat batas dikarenakan perangkat safety yang belum memadai. Banyak kuesioner yang sudah diajukan kepada para pekerja yang menyatakan bahwa mereka sering merasakan penyakit yang sumbernya dari paparan debu dan gas dari bahan organik di tempat mereka bekerja. Nah, suhu dan tingkat kelembapan di tempat kerja jarang atau kurang pemantauan. Yang terakhir yaitu tingginya jumlah kecelakaan kerja akibat luka atau cedera. Banyak pekerja yang mengalami cedera otot akibat kesalahan cara memindahkan barang yang berat atau pegal-pegal ringan yang dialami oleh karyawan, sehingga cukup sering menimbulkan absensi pada karyawan. Nah, anehnya, seluruh kecelakaan kerja yang terjadi tidak ada pelaporannya secara resmi. Nah, pada saat dipertanyakan, maka jawaban para pekerja lapangan dan juga manajer seakan mengabaikan dan mereka menjawab tidak ada apa-apa dan tidak pernah ada kecelakaan yang berakibat serius dan juga kematian. Selanjutnya akan masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah yang harus dilakukan pertama kali oleh pihak manajemen Puncak untuk memperbaiki temuan-temuan yang ada pada studi pendahuluan sebelum melakukan implementasi sistem manajemen terpadu pada pabrik atau perusahaan tersebut? Menurut saya, apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen Puncak adalah mencari faktor-faktor yang menyebabkan berbagai masalah pada studi kasus yang sebelumnya saya bacakan dan juga memberikan solusi yang tepat pada permasalahan tersebut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pada poin kedua, hasil studi pendahuluan yaitu kinerja karyawan yang masih sangat di bawah standar. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan kinerja karyawan masih di bawah standar, yaitu dari kepribadian, pengalaman kerja, dan juga pemahaman mendasar mengenai tugas yang diberikan pada karyawan. Maka harus dilakukannya peningkatan kinerja karyawan dengan mengadakan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan terkait dasar-dasar dari prinsip kerja. Nah, apabila seorang pekerja tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin dengan SOP yang benar dan yang berlaku, maka akan menyebabkan banyak kecelakaan kerja serta menurunkan mutu produk dan penjualan produk yang dihasilkan. Setelah meningkatkan kinerja karyawan, hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah meningkatkan safety atau keamanan karyawan dengan menggunakan masker khusus untuk pekerja serta menggunakan penutup telinga untuk masalah kebisingan yang terjadi. Nah, selanjutnya juga bisa untuk memperbaiki fasilitas dan properti perusahaan seperti mengganti lampu yang sudah rusak dan menambah penerangan dan juga melengkapi alat-alat untuk memindahkan barang-barang berat untuk mengurangi cedera pada karyawan.
Pertanyaan yang kedua adalah, jika Anda adalah direktur utama pada pabrik atau perusahaan tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Apabila saya adalah direktur utama pada perusahaan tersebut, maka saya akan merestruktur atau menstruktur ulang seluruh organisasi dari mulai manajemen kinerja di pabrik dan juga pada kantor pusat. Nah, mulai dari menetapkan standar-standar baru, peraturan baru. Sebagaimana yang kita tahu, tugas dari seorang direktur adalah mengatur, menetapkan aturan-aturan, dan menentukan arah organisasi atau sebuah perusahaan dan membentuk suatu kebudayaan organisasi baru. Adapun beberapa teori pembentukan kebudayaan organisasi baru yaitu, yang pertama ada unfreezing, yaitu merupakan pencairan aturan-aturan atau dari kebudayaan lama, bisa juga merupakan perombakan total dari aturan dan juga kebudayaan yang lama. Yang kedua ada cognitive restructuring, yaitu setelah dihancurkan aturan lama, yaitu dilakukan di sini adalah membuat aturan-aturan baru dan kebudayaan yang baru. Yang terakhir ada rephrasing. Setelah aturan dan kebudayaan baru telah terbentuk, yang dilakukan di sini adalah menetapkannya dan mulai menggunakan dari peraturan atau kebudayaan yang baru tersebut di era yang. Sebagai direktur utama perusahaan, untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan, saya bukan hanya memberi saran, tetapi juga akan melakukan action atau memberikan karyawan benefit-benefit agar kualitas kerja meningkat, yaitu dengan mengadakan training untuk karyawan, pemberian reward dan juga penghargaan dan pemberian hukuman tergantung pada kinerja dari karyawan, serta memberikan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan karyawan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah, buatlah dan jelaskan program K3 yang menerapkan konsep K3 ergonomis untuk meningkatkan kualitas K3 pabrik atau perusahaan tersebut agar jaminan atas kesejahteraan psikologis serta kesehatan dan keselamatan karyawan siap untuk sertifikasi sistem manajemen terpadu. Konsep dari ergonomi K3 itu sendiri yaitu merupakan sebuah konsep yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia kerja dan juga dunia industri guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Nah, dengan demikian produktivitas serta efisiensi kerja bisa lebih ditingkatkan. Sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja dan menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Berikut ini adalah tahapan program K3 yang dapat dilakukan pada kasus tersebut. Yang pertama, tempat kerja, yaitu pabrik consumer goods yang isinya adalah mesin produksi dan juga barang-barang berat yang harus diangkut. Nah, kecelakaan kerja yang dapat terjadi adalah karena interaksi anggota tubuh dengan mesin produksi dan cedera otot karena berurusan dengan barang berat yang harus diangkat. Penerapan program K3 yang sesuai dari masing-masing kecelakaan, yaitu yang pertama ada cedera karena interaksi dengan mesin produksi. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu memberikan training tentang cara mengoperasikan mesin secara SOP yang benar dan aman. Yang selanjutnya adalah cedera otot, yang solusinya yaitu memberikan tutorial tentang caranya mengangkat barang dengan benar, misalnya dengan mengangkat dengan posisi yang harus dalam keadaan jongkok. Nah, selanjutnya yaitu penyakit karena menghirup gas dan debu hasil produksi, yaitu memberikan safety agar karyawan tidak terganggu dan tidak menyebabkan masalah kesehatan pada karyawan itu sendiri, yaitu dengan menggunakan masker. Selanjutnya yaitu kebersihan lingkungan kerja yang dapat lebih ketat untuk dikontrol kebersihannya dan juga mengadakan
bersih-bersih secara berkala. Tempat kerja yang bising. Nah, ini untuk mengurangi tingkat kebisingan di tempat kerja, yaitu dengan memberikan pekerja earmuff untuk melindungi telinga para pekerja dari kebisingan. Terwujudnya tempat kerja yang nyaman dan aman. Setelah program K3 berhasil dilakukan, maka terwujudlah perusahaan yang nyaman dan serta aman dan siap untuk mendapatkan spesifikasi terkait manajemen terpadu. Pertanyaan terakhir yaitu, buatlah dan jelaskan program marketing sederhana untuk pengiklanan produk pabrik atau perusahaan tersebut untuk meningkatkan penjualannya. Nah, program marketing sederhana yang akan saya lakukan untuk peningkatan penjualan produk dari perusahaan tersebut adalah dengan menerapkan program STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting, yaitu memperjelas produk-produk yang dibuat untuk kalangan yang mana, menetapkan kalangan yang akan pasarkan atau membagi pasar ke dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, di kasus ini misalnya membuat susu bayi, ya berarti segmennya adalah anak-anak balita. Selanjutnya yaitu targeting, yaitu bagaimana caranya agar segmen yang dituju mau membeli produk yang kita buat. Misalnya membuat iklan di TV, di billboard, di jalanan, dan juga dibuat poster-poster. Selanjutnya yaitu positioning, yaitu memberikan persepsi terhadap target market dan segmen yang dituju mengenai produk value yang diberikan sehingga membedakan dengan kompetitor lain. Intinya memberikan keunggulan-keunggulan dari produk tersebut. Sekian video kali ini, terima kasih.